Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Yudaningsi dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Prodi Bimbingan dan Konseling, dengan NPM 2021015238 kelas S4C. Di sini saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah konseling format khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi ini adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari layanan konsulti tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk Bu. Ya, silakan duduk. Kira-kira ada keperluan apa yang Bu datang ke sini? Jadi saya dari Wali Murid Nur Syariah kelas 10 IPS. Saya mau tanya Bu, apakah kelas 10 itu bisa pindah kelas Bu? Pindah ke IPA gitu Bu ya maksudnya? Sebelumnya kalau misalnya pengen tahu kenapa sih Bu pengen anaknya itu pindah ke IPA? Karena saya pengen anak saya masuk kesehatan Bu. Karena kalau ke IPA kan agak ngejurus ya Bu. Iya. Tapi Ibu udah omongin belum ke anak Ibu sendiri? Udah sih, saya udah beberapa kali ngomong ke anak saya. Pasti dia mau sih Bu. Cuman kalau misalkan mau pindah tuh agak ribet sih Bu ya, karena kan emang di sini tuh milih jurusan lewat tes, jadi bukan kemauan dari anaknya sendiri. Jadi kita dites, terus nanti yang paling nilainya paling tinggi itu yang dimasukin ke jurusan itu. Nah kebetulan si Nur Syahia ini dia nilai IPS itu lebih tinggi, makanya kita masukin ke IPS gitu Bu. Jadi agak ribet sih Bu gitu. Gitu. Tapi apa nggak bisa diusahakan ya Bu? Soalnya saya pengen anak saya meneruskan karir saya Bu. Mungkin nanti saya bisa omongin dulu kali ya Bu ya ke Nur Syafianya sendiri, dia mau atau enggak. Nanti kalau misalnya emang dia mau, ya nanti saya bantu sih Bu untuk pindah jurusan gitu. Cuman kalau misalkan dari Nur Syafianya enggak mau, Ibu jangan terlalu memaksakan ya Bu. Tapi saya pengen banget Bu, anak saya tuh masuk IPA. Iya tahu Bu, saya tahu. Saya bakal usahain nanti. Jadi nanti saya panggil Nur Syakiahnya dulu, saya ngobrol. Nanti setelah saya udah ngobrol, nanti saya suruh Nur Syakiah manggil Ibu lagi. Nanti Ibu bersedia lagi buat datang ke sini. Oke, berarti nanti saya ngobrol dulu ya Bu ya ke Nur Syakiahnya. Ya udah kalau gitu saya minta semaksimal mungkin diusahakan ya Bu. Ya, nanti saya bantu kok Bu yang terbaik. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syakiah. Ya, silakan duduk. Ada apa ya Bu mampir saya ke sini? Nah, jadi gini, kemarin ibu kamu itu datang ke sini bilang pengen kamu tuh pindah ke jurusan IPA. Nah, ibu pengen nanya nih, kamu tuh sebenarnya minat ke IPA atau ke IPS? Aku sih lebih minat ke IPS sih Bu. Alasannya apa kamu? Karena aku tuh nanti setelah lulus aku pengennya kuliahnya di psikolog. Jadi aku nggak minat ke IPA. Biar aku tuh sejurusan gitu loh Bu. Tapi kamu kalau misalnya di rumah nih, kalau boleh tahu, orang tua kamu tuh ngomongin ini nggak? Nyuruh kamu untuk masuk IPA aja gitu? Iya, sebenarnya mama aku suka nyuruh-nyuruh aku waktu aku mau daftar. Dia tuh bilang kayak udah IPA aja IPA gitu. Soalnya kan ibu aku kan perawat ya Bu ya. Terus dia pengen kayak aku tuh sejalan sama dia gitu. Cuman aku kayaknya nggak cocok deh gitu. Soalnya aku tuh kayak nggak ada di bidang itu gitu. Jadi aku lebih kayak aku tuh pengennya psikolog gitu. Kalau di bidang ibu tuh kayaknya terlalu berat buat aku nggak bisa. Tapi kamu di rumah itu nurutin ibu kamu atau kamu bilang nggak mau gitu? Aku sih nurut-nurut aja sebenarnya. Cuman ya emang kebetulan pas banget nilai aku masuk IPS ya, jadi aku senang deh masuk IPS karena emang sejalan sama yang aku mau gitu. Ya udah, ibu kan udah tahu nih dari kamunya sendiri, kamu ternyata minatnya ke IPS, terus pengennya jadi psikolog. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ibu pengen kamu bawa orang tua kamu untuk datang ke sini. Jadi kamu sama ibu kamu kita ngobrol bertiga untuk nemuin jalan tengahnya gimana. Kamu bisa? Bisa Bu. Oke,
nanti besok ya jam 8 pagi ketemu di ruang BK lagi. Oke, baik. Oke, kamu lanjut belajar lagi ya. Oke, Ya. makasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ibu Syakiah, selamat duduk. Makasih ya Bu udah nyempetin waktu untuk kesini. Nah, tujuan saya ngundang Ibu lagi itu saya pengen ngebahas tentang yang Ibu minta Nur Syakiah pindah ke IPA. Jadi kan kemarin kita berdua udah ngobrol ya. Nah, Nur Syakiah itu pengennya tetap di PS Bu, karena dia pengen nantinya setelah lulus dia pengen ngambil psikolog. Mungkin Nur Syakiah bisa jelasin ke mamanya. Iya Ma, jadi aku itu sebenarnya nggak pengen ke IPA. Aku tuh sebenarnya udah tetap pengen di IPS karena aku tuh pengen jadi psikolog. Meskipun nanti emang dipaksain ke IPA pun aku takutnya kayak nggak nyampe aja gitu otaknya. Tapi apa nggak mau dicoba dulu? Kayaknya aku tetap harus pada pendirian aku karena aku udah ngerasa cocok banget di psikolog gitu. Aku pengen udah memantapkan diri pengen ke psikolog. Ya tapi mama tuh mau kamu tuh nerusin karir mama, karena kan namanya anak apa sih, kayak karir tuh bisa turun temurun ya Bu ya. Ya, saya tahu Bu, Ibu pengen yang terbaik buat anak Ibu. Cuma kan di sini kita nggak bisa maksain apa yang Ibu mau gitu loh. Kita juga harus ngertiin apa yang anak mau gitu. Mungkin anak Ibu tuh pengen dia ke psikolog gitu kan. Jadi kalau misalkan anak Ibu nurutin kemauan Ibu gitu kan, nantinya pas udah di tengah jalan ternyata dia nggak suka dan dia nggak bisa nerusin karena ngerasa dirinya nggak sanggup, itu kan nanti juga akan menyusahkan dirinya sendiri. Dia nggak bisa menuhin ekspektasi Ibu gitu kan. Saya ngerti, cuma saya tuh mau dia tuh nerusin karir saya Bu, karena kalau saya ibaratnya keluarga kita tuh udah terjun ke dunia kesehatan Bu, jadi dia tuh lebih mudah masuk ke pekerjaan yang udah kita jalanin gitu Bu. Dia bisa meneruskan karir kita Bu. Sebenarnya iya Ibu, saya tahu. Cuman kan si Nur Syakiah juga tadi bilangnya pengen ke psikolog. Sebenarnya hampir sama loh, psikolog sama Ibu keperawatan sama-sama menangani orang gitu kan, sama-sama membantu untuk mengobati orang gitu kan, sama-sama mulia gitu Bu. Jadi menurut saya keputusan yang Nur Syakiah ambil itu udah tepat, tinggal dari ibunya sendiri yang mendukung biar nanti apa yang Nur Syakiah mau bisa tercapai dari dukungan orang-orang sekitar, karena dukungan dari orang tua itu penting banget loh Bu. Nah kalau misalkan Nur Syakiah nggak dapet support dari orang tuanya, nanti gimana Nur Syakiah bisa berhasil untuk mencapai kemauan dia gitu loh Bu. Ya saya ngerti di situnya. Tapi saya bisa mendukung dia dalam hal apapun, kecuali meneruskan karir saya Bu. Saya tetap pengen dia jadi perawat Bu. Lagi juga kan Nur Syakiah udah terjun nih Bu ke IPS gitu kan. Jadi kita kan naruh anak di IPS atau IPA itu tergantung hasil dari ujiannya gitu loh Bu. Nah si Nur Syakiah ini di ujian IPS-nya itu bagus banget gitu, makanya kita masukin Nur Syakiah ke IPS. Nah kalau misalnya tiba-tiba kita taruh Nur Syakiah ke IPA nggak sesuai dengan minat dan bakatnya, itu pasti bakal bikin Nur Syakiah tertekan nanti di akhirnya gitu. Jadi kita tuh juga nggak asal naruh anak di IPA atau IPS gitu loh Bu. Iya, saya mau anak saya tuh mencoba dulu Bu. Kalau dia belajar, kalau dia sungguh-sungguh, pasti bisa Bu apa yang saya mau. Dan mungkin nanti dia bisa lebih baik daripada saya. Nah, Ibu bilang Nur Syakiah mencoba. Nah, kalau misalkan nih Nur Syakiah udah nyoba sesuai dengan apa yang Ibu mau gitu, pas udah di tengah jalan tiba-tiba Nur Syakiah nggak kuat, gimana Bu gitu? Nanti malah Nur Syakiah nggak bisa menuhin ekspektasi Ibu, dan Nur Syakiah juga nanti akan nyalain Ibu gitu loh. Kan Nur Syakiah sekarang udah remaja, udah bisa nentuin pilihan dia sendiri gitu loh Bu ya kan. Nah kalau misalkan Nur Syakiah nih nantinya dia milih yang dia mau jadi seorang psikolog, terus tiba-tiba dia nggak berhasil gitu, misalkan dia nggak berhasil, dia nggak akan bisa menyalahkan siapa-siapa Bu gitu, karena itu kan itu keputusan dia gitu loh.
dia nggak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu loh Bu. Lain halnya kalau dia ngikutin kemauan ibu, pasti dia akan nyalain ibu gitu. Ya udah. Ibu nggak mau kan ke depannya nanti ibu sama Nur Syakti jadi berantem gara-gara ini gitu kan. Nah jadi ya ibu dukung aja kemauan Nur Syakti gitu kan, dengan support ibu dan ayahnya. Insya Allah kok Nur Syakti pasti bakal bisa berhasil dengan kemauan yang dia pengen sekarang gitu loh Bu. Ya udah, kalau emang udah nggak bisa pindah jurusan dan anak saya juga udah nyaman di jurusan IPS, saya nggak apa-apa, saya yang ngalah, saya ikutin maunya dia. Tapi kalau suatu saat kamu tidak berhasil, kamu gagal, mama tidak mau ikut campur. Baik tapi maaf ya, boleh ngasih saran, jangan selalu menekan anaknya gitu loh. Kalaupun dia gagal, ya ibu jangan sampai menyalahkan dia. Ya enggak, saya tidak menyalahkan dia, saya sudah pasrah dengan keputusan dia. Makanya saya terserah, dia sekarang mau memilih apapun itu terserah, itu sudah pilihannya dia. Nah kalau nanti suatu saat dia gagal, dia tidak bisa membuktikan cita-citanya kepada saya, ya udah saya tidak mau tahu. Ibu juga nggak bisa gitu, jadi kalaupun dia gagal, ya ibu harus support dia juga buat bangkit lagi, jangan hanya menyalahkan gitu loh Bu. Oke, ibu udah bagus, udah bisa nerima anaknya untuk tetap memilih keinginannya di IPS. Nah mungkin ibu ya selanjutnya bisa support dia. Kalaupun nanti dia gagal, ya kalau bisa jangan menyalahkan gitu loh Bu, karena siapa sih Bu yang mau gagal gitu kan. Yang penting anaknya udah berusaha, kamunya juga belajar, kamunya yakin orang tua kalau pilihan kamu itu juga tepat ya. Ya terima kasih ya Bu atas saran-saran ibu. Ya semoga aja kedepannya dia ngambil keputusan ini tepat. Dan kamu harus belajar yang sungguh-sungguh. Kamu jangan sampai ngecewain mama sama papa kamu. Iya. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Belajar yang benar ya Nak. Iya Bu.